wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang faktor-faktor penghambat perdagangan luar negeri, yaitu adalah faktor eksternal dan faktor internal. Sebelum lanjut ke penjelasan berikutnya, saya ingin izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dewi Sandika dan teman saya adalah Afifa Dianggraini. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri sendiri adalah perdagangan yang dilakukan antar dua negara atau lebih. Tidak selamanya perdagangan ini tuh berjalan dengan mulus. Seringkali ada berbagai masalah atau hambatan yang menghalangi. Keberhasilan berdagang tergantung pada kemampuan eksportir dan importir untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Di sini terdapat dua jenis faktor penghambat, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Untuk faktor eksternal sendiri yaitu kepercayaan antara ekspor dan impor. Kepercayaan adalah fondasi penting dalam bisnis, terutama dalam perdagangan internasional, di mana para pihak saling berjauhan dan mungkin belum saling mengenal antara satu sama lain. Lalu, informasi kredibilitas rekan dagang, yaitu dengan cara buku petunjuk perdagangan, kunjungan langsung ke perusahaan di negara lain, atau meminta bantuan bank untuk mendapatkan status repot atau kredit informasi. Yang keempat yaitu publikasi dagang. Lalu yang kelima ada konsultasi dengan perusahaan lain di bidang yang sama, dan yang terakhir yaitu melalui perwakilan dagang. Lalu faktor eksternal yang kedua yaitu pemasaran. Faktor penting dalam perdagangan internasional adalah menentukan negara tujuan pasar untuk mendapatkan harga yang terbaik, serta mengetahui sumber impor untuk memperoleh kondisi pembayaran yang menguntungkan. Eksportir juga harus memahami kemampuan bersaing di pasar luar negeri dengan informasi terkait menetapkan harga komoditif ekspor dan strategi pemasaran. Lalu ada informasi penjualan luar negeri. Yang pertama adalah ongkos atau biaya barang, lalu sifat dan tingkat persaingan, setelah itu ada luas dan sifat permintaan. Yang kedua yaitu informasi jenis-jenis barang. Ada peraturan perdagangan luar negeri setempat, pembatasan mutu dan volume barang-barang tertentu, komunitas produksi barang, negara tujuan barang-barang ekspor. Sebagai contoh, misalnya negara Timur Tengah cenderung menyukai barang-barang dengan nuansa warna merah dan hijau. Jadi, perekspor harus tahu bahwa jenis barang apa yang disukai oleh negara tersebut. Lalu di sini ada masalah pokok dalam pemasaran eksportir dan importir, yaitu ada daya saing rendah dalam harga dan waktu penyerahan. Daya saing dianggap sebagai permasalahan eksportir, padahal sesungguhnya menjadi masalah nasional. Lalu ada juga saluran pemasaran tidak berkembang di luar negeri, dan juga ada kurangnya pengetahuan akan peluasan pemasaran serta teknik-teknik pemasaran. Lalu ada sistem kuota dan kondisi hubungan dengan perdagangan dengan negara lain. Kuota adalah kebijakan perdagangan nasional yang membatasi arus ekspor atau impor untuk produk selama waktu tertentu. Kuota ekspor yaitu membatasi jumlah barang yang diekspor. Tujuannya antara lain untuk memastikan ketersediaan barang di dalam negeri dan mengendalikan harga, mencegah barang penting jatuh ke tangan negara lain. Lalu ada kuota impor, yaitu membatasi jumlah barang yang masuk ke dalam negeri. Tujuannya adalah untuk membandingkan produksi domestik, mempertahankan neraca perdagangan, dan mengatasi masalah ekonomi seperti deflasi dan pengangguran. Lalu ada 4 kuota impor. Yang pertama ada absolut atau unilateral kuota. Yang kedua ada negotiated atau bilateral kuota. Yang ketiga ada tarif kuota, dan keempat ada maxing kuota. Masing-masing memiliki penjelasan berikut. Untuk absolute atau unilateral kuota, yaitu kuota yang besar atau kecilnya ditentukan sendiri oleh suatu negara tanpa persetujuan dengan negara lain. Kuota semacam ini akan menimbulkan tindakan balasan dari negara lain yang merasa dirugikan. Lalu yang kedua ada negotiated atau bilateral kuota, yaitu kuota yang besar kecilnya ditentukan berdasarkan persetujuan oleh dua negara atau lebih. Lalu ada tarif kuota, yaitu
gabungan antara tarif yang dan kuota dengan ketentuan sejumlah barang diizinkan masuk dengan tarif tertentu, tetapi tambahan impor masih diizinkan dengan tarif yang lebih tinggi. Lalu ada mixing kuota, yaitu membatasi penggunaan bahan mentah yang diimpor dari proporsi tertentu dalam memproduksi barang akhir. Kuota semacam ini bertujuan untuk mendorong berkembangnya industri dalam negeri. Jadi keinginan eksportir dan importir untuk memelihara atau meningkatkan hubungan dagang dengan sesama juga tergantung pada kondisi negara kedua belah pihak yang bersangkutan. Bila mana terdapatnya batasan kuota, maka upaya meningkatkan transaksi yang saling menguntungkan tidak sepenuhnya dapat terlaksana. Upaya yang dapat dilakukan oleh setiap negara adalah dengan cara meningkatkan hubungan antara negara, baik yang bersifat bilateral, multilateral, dan regional, maupun internasional, guna menciptakan suatu aturan dalam hal pembatasan barang atau kuota bagi transaksi perdagangan. Lanjut, ada keterkaitan dalam keanggotaan organisasi internasional. Kerjasama internasional adalah kerjasama yang dilakukan satu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara sekaligus. Organisasi internasional juga sebagai wadah dalam terjadinya kesepakatan dalam menjalani hubungan kerjasama internasional. Berikutnya ada ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA adalah salah satu perjanjian perdagangan bebas yang dibentuk oleh negara-negara ASEAN pada KTT keempat tahun 1992. AFTA dapat meningkatkan daya saing ekonomi kawasan ASEAN. Kedua, menjadikan ASEAN sebagai basis produksi global dan pasar regional. Yang ketiga, dapat meningkatkan perdagangan di antara negara-negara anggota. Terdapat faktor internal. Faktor internal merupakan hal-hal yang terjadi dalam perusahaan dan langsung mempengaruhi kelancaran kegiatan ekspor-impor, di antaranya yang pertama persiapan teknis. Persiapan teknis adalah salah satu elemen kunci dari faktor internal ini. Inti persiapan teknis itu kelengkapan dokumen. Dokumen-dokumen yang wajib yang harus dimiliki eksportir atau importir adalah SIUP atau surat izin usaha perdagangan atau izin usaha dari kementerian teknis atau lembaga pemerintahan dari non-kementerian atau instansi. Yang kedua ada tanda daftar perusahaan. Yang ketiga ada NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang keempat ada AP atau API, angka pengenal ekspor atau angka pengenal impor. Yang terakhir ada dokumen lain yang dipersyaratkan seperti dokumen pengapalan dan izin khusus. Dalam kendala perkembangannya, kendala dalam mengurus persiapan teknis ini kini telah teratasi berkat digitalisasi. Proses pengurusan menjadi lebih mudah karena dapat dilakukan secara online. Sistem ini telah terintegrasi dengan berbagai instansi pemerintahan melalui Indonesia National Single Window atau INSW. 2. Kemampuan transaksi perdagangan luar negeri. Keberhasilan dalam transaksi ekspor dan impor sangat bergantung pada pemahaman yang mendalam tentang 3 hal utama. Yang pertama, dasar-dasar transaksi impor mengenai cara pembayaran, tata cara pelaksanaan ekspor-impor. Kedua, prosedur dan dokumen yang diperlukan seperti PEB atau pemberitahuan ekspor barang dan PIB, pemberitahuan impor barang. Ketiga, peraturan larangan dan pembatasan yang berlaku di negara pengekspor maupun pengimpor. Untuk mengatasi tantangan dalam memahami hal-hal tersebut, kemajuan teknologi informasi dapat dimanfaatkan dengan pertama, mencari informasi melalui internet, kedua, mengikuti pendidikan dan pelatihan ekspor-impor, ketiga, meminta bantuan dari perusahaan jasa kepabeanan atau PPJK atau freight forwarder untuk membantu mengurus prosesnya. Intinya, dari kemampuan transaksi perdagangan luar negeri adalah mengelola kompleksitas dan risiko, pemahaman teori, dasar dokumen regulasi,
itu mutlak diperlukan, tetapi dalam prakteknya pelaku usaha seringkali membutuhkan dukungan teknologi untuk efisiensi dan dukungan tenaga ahli, misal konsultan, PPJK atau forwarder untuk memastikan kepatuhan dan kelancaran proses. Kombinasi ketiga elemen inilah yang menjadi kunci sukses dalam ekspor impor. 3. Pembiayaan. Indonesia memiliki potensi pasar ekspor yang sangat besar karena kondisi geografi, iklim, penduduk, dan ekonominya. Namun beberapa hambatan dalam pembiayaan sering menghalangi pengembangan ekspor, seperti ketersediaan pembiayaan jangka panjang yang terbatas, tingginya suku bunga real domestik dibandingkan negara pesaing, terjadinya disintermediasi atau kegagalan sistem keuangan dalam menyalurkan dana. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia membentuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Lembaga ini bersifat transparan, akuntabel, independen, dan bertanggung jawab kepada menteri. Selain itu ada tugas LPEI, ada 3. Yang pertama, memberi bantuan dalam bentuk pembiayaan, penjamin, dan asuransi untuk mengembangkan barang atau jasa yang mendukung ekspor. Jadi itu bantuan ekspor langsung, kasih pinjaman, jaminan, dan asuransi untuk kegiatan ekspor. Kedua ada menyediakan pembiayaan untuk transaksi atau proyek yang tidak bisa dibiayai bank tetapi memiliki prospek untuk meningkatkan ekspor nasional. Jadi itu biaya proses berisiko tinggi. Danai proyek yang ditolak bank biasanya karena dianggap terlalu berisiko atau jangka panjang tapi punya potensi untuk ekspor. Ketiga, ada membantu mengatasi hambatan yang dihadapi bank atau lembaga keuangan dalam membiayai eksportir yang potensial bagi perekonomian. Intinya itu bantuan dari bank lain, mengajak kolaborasi bank atau lembaga keuangan lain agar mereka mau dan bisa membiayai eksportir potensial. Berikutnya bentuk fasilitas yang diberikan. LPEI memberikan fasilitas pada badan usaha dan perorangan untuk mendorong ekspor dalam 3 bentuk utama. Yang pertama ada pembiayaan, yang kedua ada penjaminan, yang ketiga ada asuransi. Yang pertama pembiayaan, itu fasilitas berupa tunai atau non-tunai yang wajib dibayar kembali oleh penerima, baik badan usaha maupun perorangan. Nah yang kedua itu ada penjaminan, fasilitas jaminan yang menanggung pembayaran jika pihak yang dijamin atau eksportir ini tidak bisa memenuhi kewajiban keuangannya kepada kreditur. Misalnya pada bank, LPI ini akan menanggung pembayaran tersebut. Nah yang ketiga ada asuransi, itu fasilitas yang memberikan ganti rugi atas kerugian dari suatu peristiwa tidak pasti yang meliputi asuransi risiko kegagalan ekspor, kemudian ada asuransi risiko gagal bayar, ada asuransi untuk investasi perusahaan Indonesia di luar negeri. Nah, dan yang terakhir ada asuransi risiko politik di negara tujuan ekspor. Intinya itu LPI ini memberikan dukungan kepada eksportir Indonesia melalui 3 cara, yaitu memberikan pinjaman atau pembiayaan, menjadi penjamin kredit atau penjaminan, dan melindungi dari berbagai risiko usaha atau asuransi. Yang keempat, kekurangan sempurna dalam mempersiapkan barang. Penyebab kekurangan sempurnaan kepuasan importir sangat bergantung pada kualitas barang. Beberapa faktor yang sering menyebabkan ketidakpuasan dan komplain adalah yang pertama, keterlambatan pengiriman akibat masalah administrasi, pengangkutan atau peraturan. Kedua, mutu barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau standar. Ketiga, persediaan barang yang tidak sesuai perjanjian. Yang keempat, pengepakan yang tidak memenuhi syarat.
kelima, keterlambatan pengiriman dokumen pengapalan. Berikut ini cara meminimalisir untuk mencegah hal tersebut. Eksportir dapat melakukan yang pertama, membina hubungan baik dengan perusahaan pengangkut atau pelayaran. Yang kedua, menguasai prosedur transaksi ekspor-impor. Yang ketiga, mengikuti perkembangan peraturan terkini. Yang keempat, memastikan barang sesuai standar dan persediaan lancar.